Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini sudah sampai ke pertengahan minggu lagi, hari Rabu 21 Mei 2025. Dan saya terus berdoa agar Bapak Ibu saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, hari demi hari kita terus harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa hidup. Dan kesempatan hidup harus digunakan sebaik-baiknya, dan salah satunya adalah dengan mendengar dan belajar firman Tuhan. Karenanya firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan, dan mengubahkan hidup kita. Hari ini kita akan belajar dengan judul Ketaatan kepada Injil. Masih dalam salah satu rangkaian seri mengenai ketaatan di sepanjang bulan Mei ini. Kita akan membaca ayat hafalan kita yang tidak terlalu panjang di dalam 2 Tesalonika 1 ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Saudara, ini adalah bentuk ketaatan yang pertama dan utama yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya, dan sebenarnya bukan hanya untuk orang percaya, seluruh orang di dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa karena kita keturunan Adam, maka kita harus taat dan respon kepada berita Injil, yaitu kabar baik bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Karena itulah kalau manusia tidak taat terhadap berita Injil ini, maka dia ada dalam kebinasaan. Artinya masa depan mereka suram, masa depan mereka tidak memiliki pengharapan. Karena itulah kita sebagai orang percaya, bila kita mau hidup sungguh-sungguh dalam ketaatan, kita harus membuka hati dulu terhadap Yesus dan menerima Dia di dalam kuasa Injilnya. Kenapa? Karena kalau tidak, murka Allah akan turun atas orang-orang yang tidak mentaati Injil Tuhan Yesus seperti yang dinyatakan di dalam ayat ini. Ayat ini ada dalam konteks bagaimana Paulus dan jemaat di Tesalonika menderita karena Injil, dan karena itulah Tuhan mengatakan suatu hari kelak orang-orang yang menganiaya orang percaya, yang mencegah orang untuk menerima Injil akan menerima pembalasan dari Tuhan. Tetapi bagi kita ini mengindikasikan bahwa bila kita taat kepada Injil, kita tidak lagi musuh Allah. Pembalasan dari Allah, geram dan murka Allah tidak akan menimpa kita karena kita sudah mentaati berita Injil. Saudara, kita tidak akan pernah bisa memiliki ketaatan yang penuh kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena seluruh perbuatan baik kita diperhitungkan sebagai kain kasa, kain yang kotor, yang tidak berguna selain dicampakkan dan dibuang ke tempat sampah. Saudara, ketaatan kepada Injil adalah hal yang pertama dan utama yang mesti dilakukan oleh setiap manusia. Dan bila saudara sudah mentaati Injil, puji nama Tuhan, bersyukur saudara bisa taat kepada Injil, dan karena itu saudara punya potensi untuk hidup di dalam ketaatan. Saudara mungkin berkata, tapi bagaimana dengan orang lain? Saya melihat teman saya yang agamanya berbeda, baiknya luar biasa. Dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Saudara, itu semua karena Tuhan memberikan hukum moral di dalam hati manusia. Hukum moral ini diberikan kepada siapa saja, sekalipun dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi perbuatan baik mereka itu di hadapan Tuhan tidak akan diperhitungkan, count for nothing, karena mereka lakukan itu sebagai kendaraan untuk keselamatan. Sementara kita lakukan perbuatan baik sebagai buah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus ingat betul akan hal ini. Karena itulah
Sekali lagi, saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak perlu takut pembalasan Tuhan. Bahkan saudara bisa hidup dalam ketaatan yang penuh sebagai respon dan buah dari Injil yang sudah kita terima dan percaya. Tetapi kalau karena providensi Tuhan saudara mendengar renungan ini dan saudara belum pernah menerima Injil, bahkan menolak Yesus, menghina Yesus, bertobatlah dengan cepat, karena pembalasan akan datang kepadamu. Kematian itu tidak ada yang tahu dan hidup ini fragile. Karena itu buka hatimu dan taatilah Injil, taatilah Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga setelah itu hidupmu akan diubahkan, engkau bertransformasi menjadi manusia baru dan dimampukan untuk hidup dalam ketaatan yang benar sesuai yang Tuhan mau. Haleluya, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus hidup dalam ketaatan dan juga memotivasi kita untuk memberitakan Injil agar orang lain pun turut diselamatkan sama seperti kita. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.